warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pertemuan kedua ya. Kita sudah menjelaskan urgensi pertama terkait dengan doa, kebutuhan doa yang dibarengi oleh tangisan ya. Bahwa doa itu dalam kondisi keterasingan manusia, dia punya peran yang sangat penting ya. Paling tidak dia menjadikan menenangkan diri orang ya. Kita bisa mengatakan doa dalam hal ini bisa candu ya, karena sendiri kan menjawab keterasingan. Nah, di sisi yang lain bahwa kita melihat sejarah umat manusia itu orang sangat sulit meninggalkan yang disebut dengan doa. Apakah dia senang ataukah dia susah, selalu doa itu dipanjatkan. Tapi berkaitan dengan doa dan tangisan, itu adalah doa yang senantiasa dibarengi oleh tangisan yang kelak nanti ditarik dalam sebuah perlawanan. Kenapa doa itu harus menghasilkan sebuah tangisan ya? Banyak hal yang kita berdoa itu tidak memunculkan yang disebut dengan tangisan ya. Banyak hal yang kita lakukan dalam doa-doa yang kita munajatkan itu dalam kadar yang biasa-biasa saja. Bahkan diksi-diksi yang kita ambil, yang kita ungkapkan itu kebanyakan berkaitan dengan hanya sekedar luapan-luapan kesukaan kita ya. Jika begitu, maka doa itu hanya berkaitan dengan sisi ego ya. Kalau memang doa itu hanya berkaitan dengan apa-apa yang kita sukai dalam artian dia tidak sampai menjadikan diri ini tanda kutip hina, rendah dalam artian bukan materi ya. Artinya bahwa dirinya berada pada sebuah ketidakberdayaan. Kalau memang diri kita itu berada pada sebuah ketidakberdayaan, maka doa itu bisa ditarik memiliki efek yang kuat. Kalau kita tidak berdaya dalam sebuah doa, pasti hal-hal yang ditimbulkan oleh doa juga itu makin kuat. Seringkali kita merasa kuat sampai doa itu bagi kita tidaklah penting ya. Sejauh kita itu terus merasa bahwa kita itu adalah orang yang kuat, maka sejauh itu pula kita jatuh dalam artian dalam tafsir kemanusiaannya lumpur ya. Banyak orang yang merasa bahwa dia yang paling kuat. Fir'aun itu paling kuat sampai dia tidak pernah berdoa. Bahkan orang berdoa kepada Tuhan dia tangkap dan dia zalimi kan? Ketika hal itu terjadi pada kondisi individu, maka itu sangat berbahaya karena bisa mengangkat derajat kesombongannya dan kehilangan sebuah derajat jati diri individu manusia. Oleh karena itu, melihat urgensi doa dalam Al-Syariati pada fase pertama, itu doa adalah ungkapan hasrat ya. Ungkapan hasrat kan berarti kesukaan kita kan, hasrat. Menggebu-gebu itu orang berdoa ya. Ungkapan hasrat untuk menemukan cinta. Jadi doa dan tangisan itu
mau mengarahkan orang pada transisi ini. Cinta ya. Insya Allah di pertemuan keempat saya akan membahas Ali Saryati punya kata kunci pada semua buku ya. Tapi saya dudukan ini dulu. Nanti teman-teman ingat strukturnya. Nanti kemudian saya ambil hanya beberapa kata kunci yang itu bisa diterapkan. Jadi doa dan tangisan itu, kalau hanya berdoa itu sah-sah saja ya. Banyak orang berdoa tidak dibarengi oleh tangisan ya. Mungkin saya dan teman-teman juga sama ya. Mungkin itu yang lebih banyak daripada ada menangis. Menangis itu kecuali kita disakiti, sakit-sakit betul, baru kemudian ada tangisannya. Tapi kalau arti keterasingan itu memang betul-betul ketiadaan tanpa dia, itu memang betul-betul kita artikan bahwa semu atau gaib misalnya, maka sebenarnya itu membuat jiwa ini sangat sakit dan menderita. Karena tangisan itu seringkali muncul pada titik di mana kesakitan itu pada jiwa itu memang berat ya. Dan arti sebuah kehilangan itu berat ya. Sakit itu kata aja lagunya siapa? Cita Titata ya. Sakit itu di sini ya. Sakit, menangis orang itu ya, menangis. Kalau sekedar berdoa iya. Tapi doa pada makam derajat kecintaan mau melepaskan sisi ego itu adalah cinta, tangisan yang mentransisi ego ke cinta. Kenapa kita harus menangis dalam doa? Karena ego itu adalah diri manusia yang paling susah dilepas ya. Ego itu ya. Nafsu manusia, ego paling tidak. Itu adalah bagian dari diri manusia yang seringkali menjatuhkan orang pada derajat lumpur. Maka doa dan tangisan diikut sertakan untuk apa? Melambungkan hasrat menuju cinta. Itu peran doa. Bukan hanya doa saja, doa dan tangisan. Kita berdoa, banyak orang berdoa. Namun tidak semua orang berdoa itu dalam tangisan. Ya. Berdoa sekedar berdoa, semua orang pasti berdoa. Namun sekedar berdoa itu belum tentu melambungkan ego menuju cinta. Namun kalau ada tangisan di dalam doa yang dia lantungkan lewat kata-kata berdasarkan hasrat dan paradigmanya, maka dia mentransisikan ego menuju cinta. Jadi inilah arti ya bahwa jadi antara doa dan tangisan itu dua variabel yang tidak mungkin ditolak. Kalau doa ini apa? Ucapan kan? Ucapan. Kalau doa ini ucapan, dan ucapan itu muncul dari dalam jiwa manusia, terkait apa? Terkait penderitaan kan? Apa yang menjadi penderitaan kita secara individu adalah ego yang senantiasa memenjarakan manusia. Inilah yang kemudian menjadi apa? Sebuah barometer ketakutan diri. Makanya dalam aspek doa salah satu yang penting adalah berkaitan dengan air mata. Dan air mata itu apa? Jadi air mata dalam doa itu melambungkan sisi jiwa manusia. Dia menaikkan diri manusia dari ego menuju cinta ya. Jadi dia mentransendensi jiwa manusia menuju satu aspek, yakni berkaitan dengan cinta. Kalau kita berkaitan dengan ego, maka yang kita cari hanyalah berkaitan dengan diri kita, dan apa-apa yang kita lakukan hanya terkait dengan diri kita. Kita sangat sulit untuk keluar dari apa yang disebut dengan arti apa? Altruisme. Tapi kalau ego itu ditransisikan dalam arti cinta, diletakkan dalam tangisan dalam doa itu, maka cinta ini akan membuka ruang hati melihat realitas hati ya. Jadi kalau kita secara intelektual paradigmatik sebuah falsifikasi pada pikiran kita tentang realitas,
namun sejauh itu adalah sebuah abstraksi terkait dengan wujud Tuhan. Namun hak cinta terkait dengan realitas adalah sebuah ungkapan ataukah sebuah bahasa hati yang dia temukan wujud cinta. Ini hati ya. Memangnya hati itu ruang masuknya apa? Hati itu ruang masuknya itu adalah hal-hal yang sifatnya kelembutan. Dan yang melembutkan jiwa manusia itu transisinya adalah doa dan tangis. Orang yang senantiasa menangis itu orang yang lembut hatinya. Orang yang senantiasa menangis itu hatinya itu dalam jiwanya itu lembut ya, tidak kasar. Kalau ada orang yang kasar itu biasanya jiwanya keras. Itu cuma diobat dengan apa? Air mata. Dan air mata itu menurut teori psikologi dia adalah obat psikologi yang paling murah. Cuma kita jarang menangis. Kecuali nonton film India yang sedih-sedih baru menangis. Ya, padahal di dalam jiwa manusia kata Imam Ali penyakit yang ada pada dirimu obatnya juga ada pada dirimu kan. Jadi kalau penyakit itu ada pada diri kita, penyakit hati, penyakit jiwa, dan obatnya itu bukan di luar, dan itu ada pada diri kita. Dan salah satu obat tentang penyakit hati, karena jiwa itu, hati itu berada dalam sebuah karatan dan kekerasan, salah satu transformasinya adalah ungkapan doa yang muncul dari bahasa kalbu ya. Jadi kalau pertama doa dan tangisan itu mentransisikan di cinta, dan kemudian cinta itu berkaitan dengan apa? Sebuah keterbukaan hati untuk menampakkan, melihat wujud realitas ya, hati. Ini seorang sosiolog ini ya berbicara. Jadi cinta itu kalau pada awalnya kita mengatakan doa dan tangisan itu adalah menemukan cinta, maka apa arti doa dan tangisan berkaitan pada struktur kecintaan? Kalau pada awalnya berkaitan dengan struktur kesadaran ego dan keterasingan, sehingga kita satu pada sebuah cinta. Tapi pada aspek kecintaan ini yang kita mau buka adalah tabir jiwa manusia, atau kita katakan lokus atau hati. Ini yang harus dibuka seluas-luasnya untuk menampakkan, untuk melihat arti wujud realitas sebagai sesuatu yang dia cintai. Kalau kita mengatakan bahwa kita mencintai seseorang, kalau kita mengatakan bahwa kita menyayangi seseorang, maka konsekuensi dari cinta itu seringkali berkaitan dengan pengorbanan. Secara teori cinta itu harus menghasilkan pengorbanan, ya, secara teori. Secara praktek tidak selalu cinta itu menjatuhkan orang pada sebuah titik pengorbanan. Padahal cinta itu berkaitan dengan hati, dan hati ini memasuki realitas. Untuk menemukan wajah cinta, wujud cinta di realitas ini, orang harus membuka arti pengorbanan. Karena hati tidak akan bisa mengetahui hakikat cinta di realitas kalau dia tidak letakkan dalam arti pengorbanan. Jadi kalau kita mencintai orang tanpa ada disebut dengan nalar pengorbanan, yang ada disebut dengan klaim. Tapi kalau kita mengatakan bahwa kita mencintai dia dan kita meletakkan dalam sebuah rongga pengorbanan, itu adalah membuka hati untuk melihat kehakikian wujud cinta. Bagaimana caranya kita membuka hati terkait dengan sesuatu yang kita cintai? Ini berkaitan dengan pengorbanan. Bukan dengan puisi-puisi cinta. Bukan dengan puisi-puisi cinta ataukah suratan cinta, ayat-ayat cinta. Tidak begitu. Karena hati itu
adalah sisi yang paling dalam yang menyentuh dia. Itu adalah pengorbanan. Pengorbanan. Pengorbanan itu membuka tabir hati untuk melihat wujud yang dia cintai. Siapa yang dia cinta? Yang dia cintai. Dengan begitu, yang kesulitan dalam cinta itu berkaitan pada aspek ini, ya. Pada aspek ini. Kita mengatakan bahwa kita mencintai seseorang. Kita seenaknya mengatakan, iya saya bisa berkorban. Apapun yang saya mau, saya akan korbankan. Hatta jiwa dan raga saya harus korbankan. Cinta itu secara teori dia harus menghasilkan disebut dengan pengorbanan. Secara teori. Secara praktek belum tentu. Secara realitas itu belum tentu. Padahal secara teori cinta itu harus jatuh pada pengorbanan. Dan pengorbanan ini adalah jalan membuka hati untuk bertemu, melihat wujud kekasihnya. Di realitas ya. Di realitas. Bukan di mimpi ya. Di realitas. Hati. Jadi orang-orang yang senantiasa mencintai memperluas hatinya dengan wujud pengorbanan. Karena hakiki atau wujud dari cinta terhadap segala sesuatu itu berkaitan dengan pengorbanan. Dan pengorbanan itu berkaitan apa? Dengan efek hati, ya. Hati. Kita mengatakan kepada orang yang kita sayangi, saya mencintaimu. Kata-kata itu tidak akan membuka tabir hati. Namun kalau ada satu orang dia kasih pulsa saja, itu tersentak hatinya. Hari ini kalau Saleh buat puisi terhadap, atau Emon buat puisi sama kekasihnya, puisi yang banyak saja. Buat puisi. Tapi itu hanya apa? Membuat dia takjub pada akalnya. Tapi kalau pengorbanan, membuat dia tersentak pada hatinya. Siapa sebenarnya Emon ini? Ini pengorbanan ya. Pengorbanan. Kalau orang hanya sekedar buat puisi, kita buat di status FB tentang cinta orang, karena kita menggetarkan pikiran mereka. Takjub, kata-katanya indah. Tapi belum tentu itu asli, ya. Karena kata-kata itu membuka hati, harus menyatu pada tindakan, dan itu adalah pengorbanan. Apa yang dia korbankan? Dirinya yang dia korbankan. Berarti kan ego sudah kosong, keterasingan, saya masuk di sini. Jadi diri kita ini yang kita korbankan. Bukan orang lain yang kita korbankan. Jangan kita demo, teriak-teriak di podium mimbar mobil mengatakan kami ini menyampaikan suara rakyat. Ujung-ujungnya kita yang korbankan rakyat. Padahal dalam teori cinta gerakan itu pengorbanan. Pengorbanan itu untuk apa? Untuk menemukan wujud yang dia cintai. Perhatikan wujud yang dia cintai. Siapa itu yang wujud yang kita cintai itu? Sekarang ini kan kita sudah lihat orang kemudian kita PDKT. Dalam teori cinta pengorbanan, dia berkorban saya dulu. Nanti kemudian ini yang cocok. Bukan dia bilang, ini cocok. Ini cocok ya untuk saya. Baru kemudian dia berkorban. Itu ego. Ego. Tapi kalau berkaitan dengan cinta, dia berkorban. Siapapun dia tidak pikir. Tiba-tiba kemudian hati mereka, ini yang cocok. Sekarang kan kita tidak. Ini cocok. Cocok dengan saya ini. Pas kriteria. Dia habis-habisan duit. Itu namanya apa? Keterasingan cinta ya. Awal. Tapi kalau berkaitan dengan pengorbanan, dia berkorban saja. Siapa perempuan ini? Mau makan apa? Tapi dia belum ada tendensi. Karena apa? Karena hati itu yang kemudian menemukan inilah wujud cintanya dan pengorbanan. Jadi kalau kita mengatakan tentu baik-baik saja ya, sebagai indikator manusia. Saya suka perempuan A, B, C, D. Itu baik-baik saja. Namanya ego kan? Dari dia kan? Tapi berkaitan dengan pengorbanan, dia berkorban. Dia sudah mengatakan bahwa dirinya itu tidak. Artinya apa? Pengorbanan itu mau membuka hatinya untuk menemukan cinta itu yang muncul dari realitas. Muncul dari bukan dari apa? Falsifikasi
pikiran. Tentu baik-baik saja falsifikasi sebagai sebuah kriteria. Tapi apapun yang kita bangun dalam pikiran kita, itu satu-satunya yang kita korbankan. Apa yang kita korbankan? Yang kita korbankan itu adalah sebuah falsifikasi pikiran kita. Yang kita bangun kriteria A, B, C, dan D, itu kan kita harus korbankan. Karena itu adalah diri kita. Karena berkaitan dengan cinta, itu semua harus dikorbankan. Untuk apa? Untuk melihat sisi eksistensi cinta di realitas. Di realitas ya, bukan di pikiran, dan di realitas itu berkaitan dengan apa? Sebuah keluasaan hati. Melihat itu. Kita berkorban, tiba-tiba keluar aslinya itu orang. Tidak cocok. Tapi kita harus mengatakan, dia bukan yang terbaik. Yang penting begitu berkorban. Karena berkorban itu akan apa? Membuka sesuatu yang paling terdalam dari sisi individu. Cinta ya. Berkorban itu begitu. Apa yang bisa menembus jiwa manusia? Apa yang bisa menembus sisi batin manusia? Pasti pengorbanan. Dan pengorbanan itu berkaitan dengan irisan sesuatu yang paling lembut. Namun pada faktanya, tidak semudah itu orang jatuh pada pengorbanan. Ada juga irisan-irisan pada diri kita terkait dengan apa? Kemalasan, terkait dengan apa? Fluktuatif jiwa kita kan? Fluktuatif. Maka cinta ini jatuh pada pengorbanan. Dia harus membuka teori kedua, yaitu tangisan yang kedua, ya, dan doa. Ini yang kedua. Kalau yang pertama adalah doa dan tangisan mentransisikan ego, kedua cinta ke pengorbanan itu juga masuk dalam aktualisasi jiwa manusia berkaitan dengan tangisan. Dia harus apa? Menangis dan berdoa dalam menjatuhkan dirinya pada aspek pengorbanan. Ini tidak main-main. Tentu sulit ini. Atau kita mengatakan melepaskan ego juga spiritual, menjatuhkan cinta pada pengorbanan juga spiritualitas. Jadi ego ke cinta jalan transendensi, cinta ke pengorbanan ke realitas itu juga jalan transendensi. Adalah sebuah tangisan dan doa dilantungkan pada aspek. Maka doa dalam tafsir Al-Syariati yang dia maksud adalah transformasi cinta. Itu adalah cinta menuju pengorbanan. Tapi kalau ada bahasa Al-Syariati mengatakan dalam poin buku ini bahwa cinta itu adalah apa? Akumulasi atau relasi antara hasrat dan cinta, itu aspek keterasingan. Tapi kalau dia mengatakan bahwa cinta itu, doa itu adalah wujud cinta, itu berarti cinta dengan pengorbanan. Hati-hati diletakkan dalam titik poin itu, supaya kita tidak mengeneralkan arti makna doa. Ini baru dalam cinta ke pengorbanan. Insya Allah kalau kita besok kita buka di teori sejarah, pasti tafsiran cintanya lain, doanya lain. Dengan begitu maka apa? Maka doa dan tangisan ini terkait dengan pengorbanan itu akan memancarkan sesuatu yang ada pada realitas yang kita katakan wujud dari yang kita cintai itu betul-betul terpancar pada jiwa manusia. Ini tangisan dan doa ya. Jadi kita melalui hidup kita itu dengan doa. Ya, ada orang itu yang paling lucu dalam kehidupannya. Ketika dia masih dekati orang itu dia berdoa terus. Ketika dia sudah menemukan orang itu dia sudah mulai tinggalkan doa dan tangisan. Tidak. Justru kita menemukannya itu kita harus letakkan karena pekerjaan paling berat. Ketika orang sudah berkaitan dengan kecintaan, pekerjaan dia juga lebih berat. Maka doa dan tangisan terkait dengan pengorbanan juga dia harus panjatkan. Jadi kalau pada transisi pertama ego dan cinta itu menaikkan level spiritual individu, pada cinta dan pengorbanan itu juga menaikkan level individu. Karena kalau dia tidak naik level jiwanya pada transendensi yang lebih tinggi, maka ini sangat sulit. Pengorbanan tidak akan terjadi dalam diri individu. Karena ada irisan fluktuatif ya.
Misalnya teman-teman laporan tiap pagi, ada yang tidur, ya. Kenapa bisa? Kenapa bisa begitu? Kalau kita berbicara tentang sebuah kecintaan, pasti cinta itu wujudnya adalah pengorbanan. Bangun tidur misalnya teman-teman begadang jam 4, tapi berbicara tentang kecintaan 5:30 harus 2, harus bangun. Harus bangun. Kalau teman-teman tidak bangun bahkan lewat sampai jam 10 pagi, berarti ada ini yang kurang, ya. Spiritual mungkin bahasa kasarnya, tapi kita bilang mungkin teman-teman malam hari itu teman-teman mungkin gaple sambil ketawa-ketawa, ya. Ya. 6 double. Kopi, ya. Kopi. Sehingga apa? Hati tidak terbuka. Bahkan dia menambah karatan pada jiwa. Ketika sampai pada realitas, tidak masuk pada realitas dan dia kembali kepada diri yang awal. Maka Ali Saryati dalam pembacaan bukunya Doa dan Tangisan sebagai wujud cinta, dia senantiasa lantungkan pada malam hari, kan? Itu dalam transisi kedua. Jadi cinta menuju pengorbanan terkait dengan realitas, doa dan tangisan itu ditempatkan pada malam hari. Jam-jam 3:30 lah paling tidak. Untuk apa? Menangis, ya. Betul-betul karena dia berkaitan dengan hati yang terkait dengan wujud realitas cinta. Dia betul-betul harus memang mengadu. Tapi pengaduan dia pada malam hari itu adalah pengaduan dia bagaimana untuk meletakkan dirinya itu di realitas dan pengorbanan. Dalam wujud tanggung jawab. Bukan lagi sudah berbicara A, B, C, minta kue, minta makanan, tidak. Namun doa dan tangisan yang dia lantungkan pada malam hari itu hanya berkaitan dengan apa? Berikanlah dia kekuatan agar bisa berkorban. Terhadap apa? Terhadap wujud yang dia cinta. Ini masih berkorban terhadap wujud yang dia cinta. Dia belum sampaikan pada yang dimaksud dengan pertemuan, kan? Dia masih berkorban dengan wujud yang dia cintai. Misalnya bagaimana, ya? Iya. Jadi memang dia punya kesadaran kecintaan itu masih dalam sebuah asosiasi atau kita bilang kesadaran ideanya terkait dengan bahwa wujud cinta itu ada di realitas. Tapi untuk menemukannya belum di situ. Dia membuka teori pengorbanan. Teori pengorbanan itu untuk memasuki individu masuk dalam pengorbanan yang betul-betul bahkan jiwa raganya itu bisa dilaksanakan pada siang, pagi, dan sampai sore hari menjelang malam. Itu cuma dia membuka tangisan dan terus, ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib atau Rasulullah pada malam hari itu mereka menangis seperti anak kecil, menangis berdua, ya. Tapi ketika besok itu berkorbannya itu singa di padang pasir. Itu orang-orang yang wujud cintanya dalam realitas itu begitu. Karena kenapa? Karena kita memang mau totalitas dalam pengorbanan. Dan kalau kita mau totalitas pada pengorbanan, unsur yang membuat orang itu total, unsur yang membuat orang itu menjerit-jerit karena sebuah penderitaan terhadap wujud kekasihnya yang dia mau temui dan dia mau kenali, karena dia harus kenali dalam transformasi atau kepancaran pada jiwa hatinya. Dan itu berkaitan dengan malam hari. Dan malam hari ini adalah sebuah apa? Doa terkait dengan subjek yang mencintai dan yang mencintai. Malam hari, ya. Kalau kita salat maghrib itu umum. Kalau emun dengan tali salat itu bagaimana? Tapi kalau malam hari itu hanya individu dan subjek yang dia cintai. Tidak ada orang lain yang mengamati, cuma dia dan orang itu dan subjek. Kalau pada maghrib itu kan ada Ardi, ada Saleh di samping kiri kanan. Berdua juga malu, kan? Assalamualaikum. Malu. Berdua lama-lama ntar tiba-tiba dibilang lama sekali berdoa. Kasih melihat begitu, ya. Kalau kita salat berjamaah tiba-tiba ada yang begini khusyuk. Itu teman-teman, apalagi kau minta. Sudah mulai banyak begitu. Jadi kita mulai tidak konsentrasi. Tapi kalau pada posisi waktu malam hari, di tengah malam,
itu adalah luapan cinta yang betul-betul yang dia dengungkan. Dalam melepaskan, dia mau menangis, dia menangis. Dia mau latungkan dalam bahasa apa, semua dia ungkapkan. Untuk apa? Untuk mewujudkan bahwa dia benar-benar sebagai seorang pecinta. Kata Imam Ja'far Shadiq, orang-orang yang mencintai Rasul adalah orang-orang yang badannya kecil. Kita tidak lolos. Salat itu 51 rakaat malam hari kan, dikunci kan. Pakai cincin saya masih masuk. Selain itu gugur. Kata Imam Ja'far Shadiq, orang yang mencintai Rasulullah itu adalah orang-orang yang dibuktikan salatnya itu 51 rakaat. Badannya itu enggak gemuk-gemuk amat dan pakai cincin. Nanti saya masuk 1 cincin. Tapi yang lain jatuh. Di malam harinya itu jatuh ya. Malam hari. Orang mengadu. Jadi salat tahajud itulah salat seorang pecinta. Seorang pecinta yang betul-betul dia mau menemukan yang apa dimau dengan seseorang yang dia cintai. Kalau kita subuh juga lewat. Kalau subuh juga kita lewat, bisakah hati itu menampakkan, memancarkan, menemukan arti kecintaan pada realitas? Ini. Hadis Haibuz Zaman mengatakan kalau orang itu jatuh pada subuh pagi hari, itu orang-orang yang apa? Orang-orang yang merugi. Jadi hidup satu hari, satu kali 24 jam, ukurannya cuma di subuh. Kalau subuh jatuh, dunia akan menguasai individu. Itu ya. Kalau siang subuh itu jatuh, satu hari itu dunia yang akan menguasai individu. Subuh. Bagaimana itu arti malam ya? Arti malam itu. Kalau kita bisa hidup, bisa standby dan bisa bertahan sampai pagi, maka kita kuasai dunia. Tapi kalau kita jatuh di pagi hari, dunia yang kuasai individu. Karena cinta ya. Pengorbanan masalahnya. Jadi kita itu dalam doa dan tangis mau taklukkan dunia. Mau taklukkan materi. Karena selagi materi tidak ditaklukkan, hati ini dia akan terpenjara dan dia beririsan dengan aspek-aspek material dan wujud hakiki yang nampak sebagai sesuatu yang kita cintai menjadi abstrak. Menjadi apa? Tira. Ini dua. Kata Ali Syariati dalam baitnya saya baca, dia mengatakan bahwa doa dan tangisanlah wujud cinta. Dan wujud cinta itu luapannya ketika orang bermunajat pada malam hari. Tahajud ya. Tahajud itu berat. Namanya kalau cinta itu kan pengorbanan. Salah satu yang dia korbankan itu jam tidurnya. Bukan dia tambah. Dia korbankan kan. Nggak usah kita berbicara duit 10.000 tiap Jumat. Nggak usah. Terlalu berat itu. Yang paling berat itu yang pagi hari itu ya. Apalagi jam-jam 3. Wah, setengah 4 bangun itu. Coba sekali-kali teman-teman mentajrid itu ya. Kalau sekiranya itu bisa dilepas, mudah-mudah saja ya. Mudah-mudah saja. Saya dulu begitu. Sebelum saya menikah itu, saya harus bombardir di pagi hari. Kalau saya tidak bisa lolos di pagi hari, hancur saya punya perjalanan. Selama 1 tahun itu saya bombardir di transisi malam dan pagi. Kalau saya pagi itu tidak bangun, pasti rumah tangga saya itu goyang. Pasti goyang itu. Kalau tidak goyang, saya pasti emosi 1 hari. Ini biasanya transisi di pagi. Psikologi itu seringkali terganggu. Tapi kalau bermunajat, kata Ali Syariati, dengan doa dan tangisan kita lantungkan pada malam hari, maka individu meletakkan pengorbanannya itu secara maksimal di realitas. Pengorbanan ini berkaitan dengan diri yang dikorban. Paling tidak jam tidur itu korbankan. Ya kita tidur itu kan maksimal tidur lah berapa jam? 3 atau 6 jam atau 8 jam sudah cukup ya. Cukup. Karena doa dan tangisan seorang pecinta itu bukan pada waktu-waktu yang umum. Karena ruang dan tempat bertemunya antara pecinta dan kekasih itu pasti di waktu-waktu yang khusus yang tidak ada orang melihatnya ya. Kalau saya berdua-dua dengan pacar saya, malu kalau kita berdua dilihat orang. Tidak maksimal namanya itu. Tapi kalau cuma saya dan dia, di tengah-tengah tidak ada orang yang melihatnya,
maka yang terjadi adalah sebuah keintiman dan sebuah kedahsyatan dalam berhubungan, dan itu adalah relasi doa dan tangisan pada waktu malam untuk meletakkan dirinya sebagai wujud kecintaan dalam pengorbanan. Untuk apa? Membuka ruang hati, menemukan wujud yang dia cinta, menemukan wujud, belum bertemu. Jadi kita membuka hati seluas-luasnya itu kurang terus dua ya. Kalau memang kita tidak menangis, tolong beratkan beban hati ya. Kalau bisa ditambah beban, tambah beban ya. Kalau cuma piket 1 tambah 3. Membuat jiwa itu beban, bukan fisik ya. Bagaimana jiwa itu beban? Kalau misalnya teman-teman belajar 1 hari itu cuma 1 buku, 1 tema, coba sekali-kali naikkan. 1 hari itu 3 tema. Kalau memang tambah lagi 4 tema, untuk apa? Membuat jiwa itu menderita. Kalau menderita, tangisan itu akan lepas dilatungkan oleh bahasa dan kata. Kalau kita merasa bahwa jiwa kita itu tidak tertekan, bahkan kalau kita berdoa selesai salat itu, Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa yang paling ma'jur kan itu. Rabbana atina langsung sudah selesai ya. Hebat sekali kan? Cuma itu kan doa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbil alamin. Jalan. Karena apa? Seakan-akan tidak ada beban pada dirinya. Seakan-akan tidak ada sesuatu yang dia mau lepas pada dirinya. Seakan-akan tidak ada sebuah problem yang dia mau sampaikan, yang dia mau curahkan, yang dia mau lepas. Untuk apa? Untuk pengorbanan yang paling dahsyat. Dan ini adalah pengorbanan manusia. Kalau yang awal, tapi kalau sudah jatuh pada ini pengorbanan umat manusia. Kira-kira begitu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.